Video ini berisi wawancara dengan tokoh lintas agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Buddha, mengenai pandangan mereka tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama sebagai upaya untuk intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Bapak sendiri, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Oke, baik. Bagaimana sih masyarakat dengan berbagai macam agama menjaga kerukunannya? Yang pertama adalah harus saling menghormati, karena yang namanya agama adalah hak bagi setiap manusia, ya, untuk percaya, ya, untuk melakukan ibadahnya menurut percayaannya masing-masing. Nah, bagaimana terkait dengan cara menghormatinya? Tentunya menghormati itu adalah aktivitas yang mungkin bisa diimplementasikan bagi masyarakat di setiap area terkait dengan budayanya seperti apa dan tidak saling mengganggu. Contoh, ketika suatu agama itu melakukan upacara atau ibadah, tentunya jangan sampai mengganggu umat lain, sehingga umat itu tidak menjadi terganggu seperti itu. Sehingga dari sisi yang melakukan ibadah, dari yang lain itu saling menghormati. Nah, fungsi itu adalah hal yang membuat kondisi yang lebih harmonis, sehingga dunia ini akan lebih damai, maju, sejahtera, dan seterusnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Bapak sendiri, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau dari point of view pemerintah, saya mungkin coba zoom in-nya adalah Indonesia ya tentunya, atau mungkin pemerintah di berbagai negara di dunia ini. Pemerintah itu adalah mempunyai tugas sebagai regulator dan juga pengawas dan juga menstabilkan keamanannya. Ketika ada berbagai macam agama tentunya di negara tersebut atau di suatu daerah tersebut, pemerintah mesti hadir. Yang pertama, di setiap agama, baik itu ada yang mayoritas atau minoritas, itu memastikan hak untuk beribadahnya di setiap agama itu terpenuhi, ya. Nah, pemerintah di sini perannya sangat vital. Karena apa? Ketika suatu gesekan terjadi di bawah, pemerintah itu bisa menengahi bahwa hak dari setiap masyarakatnya itu bisa terpenuhi. Kenapa? Ya, kadang kalau ada mayoritas agama itu di suatu area dan ada minoritas agama, itu akan cenderung untuk menguasai, ya, lebih arogan dan seterusnya. Nah, pemerintahlah di sini fungsinya lebih mendarat dengan satu, mengeluarkan regulasi atau undang-undang atau perda, sehingga apa? Masing-masing penganut agama di area tersebut bisa merasakan ketentraman, kenyamanan yang diatur dan juga diresmikan dalam tataran hukum. Nah, itulah fungsinya dari pemerintahan. Pemerintahan nggak bisa hanya menggait yang besar saja, atau ini yang hanya kontribusi di pemerintahan saja, tidak, tapi justru semuanya, sehingga apa, kerukunan beragama ini dapat tercapai. Jadi balik lagi, fungsi pemerintah adalah sebagai regulator yang mesti hadir, ya, membuat aturan dan undang-undangnya, sehingga apa, pelayanan atau mungkin peribadatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang mempunyai keyakinan itu dapat berjalan dengan baik dan aman, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan menurut pendapat Bapak sendiri, dari skala 10 hingga 100, sudahkah kerukunan khususnya agama Bapak sendiri dengan agama lain di Indonesia? Kalau dari agama saya, kebetulan saya Muslim, ya, dan saya dari Jakarta, tentunya dari Pulau Jawa lah, ya. Saya melihat bahwa kerukunan di Indonesia menurutku sudah cukup baik. Karena apa? Banyak kerukunan agama di negara lain yang sampai itu adanya pembunuhan dan juga genosida. Contohnya ada di Myanmar, kemudian di India, kemudian ada di daerah Israel, Palestina, seperti itu, dengan motif tertentu. Nah, di Indonesia hal-hal seperti itu tidak sampai yang seperti itu, paling ya hanya rusuh. Nah, tentunya inilah yang menjadi peran lebih besar lagi pemerintah hadir di sana. Nah, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya budaya, tapi suku, bangsa, ras, dan agama. Dari 1 sampai 10, menurutku di Indonesia justru sudah sampai 8. Karena memang di beberapa area masih ada beberapa agama yang minoritas masih dilarang bikin rumah peribadatan, masih dipersulit. Karena apa? Pemerintah nggak hadir. Yang hadir di sana, ya, yang menang, yang mayoritas itu yang menguasai. Faktanya seperti itu. Bisa dicari lah di area-area yang memang pemerintahnya nggak hadir untuk meregulasi aturan tersebut. Justru yang mayoritas inilah yang ibaratnya menekan, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Nah, tinggal diatur sama pemerintah seperti apa, sehingga kondisinya itu cukup baik. Tapi secara overall, Indonesia itu tidak sampai ada genosida, tidak ada sampai pembantaian seperti itu. Jadi kerukunannya sudah cukup stabil sebenarnya kalau di Indonesia. Ya, tadi 8 seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan menurut pendapat Bapak sendiri, dari skala 10 hingga 100, sudahkah kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Nama saya Thomas. Halo Fiona. Saya dari gereja GBI Polonia.
tugas saya di sana itu bagian dari bantu-bantu tim multimedia. Ini ada kawan saya. Ya, halo, nama saya Joshua. Saya bergereja di Gereja Mount Sharon GMS. Saya pelayanan keyboard di bagian tim Praise and Worship. Menurut saya mengenai kerukunan di umat beragama di Indonesia secara keseluruhan itu skalanya sih untuk saya ini kemungkinan masih nggak sampai 50% sih, masih ya mungkin sekitaran 40 atau 30-an gitulah. Karena gimana ya, karena tingkat menghargainya di antara umat beragama ini masih sangat kurang, dan juga dalam menjunjung tinggi toleransi satu dengan yang lain juga masih sangat miris lah di Indonesia ini, karena kita sebagai minoritas ini, jadi kita lebih cenderung dikucilkan ya untuk di Indonesia ya, lebih kurang dihargai lah dibanding yang mayoritas. Tapi di samping semua itu, karena di ajaran saya mengajarkan untuk saling mengasihi, jadi saya tetap harus bisa yang namanya itu menjunjung tinggi dan harus tetap mengasihi siapapun yang berbuat jahat sama saya. Bagaimana? Iya, kurang lebih sama sih sama kayak Thomas. Jadi memang di Indonesia kan sendiri kan umat agama kita kan kurang menjadi mayoritas, kita lebih minoritas. Jadi banyak sih yang udah terjadi juga kan, seperti di Jakarta atau di berbagai kota kayak gereja-gereja pun masih ada yang dibakar, ditutup, di demo massa. Jadi sama sih kurang lebih 50, 40 sampai 50 ya dari skalanya, karena memang itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Cuman seperti yang Thomas tadi bilang, kita memang diajarkan untuk saling menghargai, respect satu sama lain, tetap memaafkan. Jadi itu memang kita menjunjung tinggi hal itu sih di umat Kristiani. Dalam ajaran agama Bapak sendiri, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Di agama saya sebagai agama Kristen, Kristen Protestan ya, saya diajarkan oleh Tuhan saya, Tuhan Yesus, untuk saling mengasihi sesama. Kalau walaupun kita dijahati sama sesama manusia, atau bahkan sama saudara kita, atau bahkan sama teman kita harus tetap saling mengasihi mereka. Kita harus tetap berbuat baik sama mereka tanpa harus membalas perbuatan mereka, seperti mereka misalkan ya seperti dikucilkan atau dimaki-maki, mungkin ada yang dibuat sakit hati sama keluarganya, sama temennya. Kita harus tetap berbuat baik lah sama mereka, harus tetap mengasihi mereka tanpa kita harus balas. Kayak mereka harus memaki kita, udah dimaki nih sama dia nih, tapi kita malah balas maki lagi. Ya itu di ajaran agama saya nggak boleh. Kita harus tetap sepenuh hati mengasihi musuh kita lah istilahnya ya, karena kan dia udah nggak di pihak kita lagi, dia udah berseberangan dan bertentangan sama kita. Jadi kita harus tetap stay cool, harus tetap hati itu tetap dingin dan tetap berlandaskan kepada apa yang sudah diajarkan kepada kita. Ya, kurang lebih sama sih, memang seperti itu yang kita diajarkan, untuk saling mengampuni. Di kitab Kristen Protestan kan juga ada ayatnya, kita harus mengampuni sekalipun dihianati, dihina dan sebagainya, kita harus mengampuni sih. Kurang lebih kayak gitu untuk menjaga kerukunan ini semua. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Gimana kita menciptakan suasana yang harmonis itu? Yang pertama itu paling penting pastinya kita harus menghargai perbedaan di antara kita semua ya. Kita harus saling menghargai, kita juga harus saling menghormati apa yang dianut, kepercayaan masing-masing. Kan pasti kan kita punya kepercayaan masing-masing seperti yang diajarkan di setiap agama juga. Jadi apapun yang diajarkan agama, semua agama itu pada dasarnya pasti baik diajarkannya. Jadi kita harus tetap menghargai apa yang sudah diajarkan di setiap agama. Dan kita juga nggak boleh yang namanya itu mencari celah atau bahkan menjelekkan yang ajarannya itu nggak sesuai sama apa ajaran kita. Pada dasarnya kan semua ajaran agama itu kan dasarnya baik, mengajarkan untuk saling menghargai, pada dasarnya semua baik. Tapi cara pengajarannya aja yang biasanya itu sistemnya berbeda. Makanya kita harus saling yang namanya itu menjunjung toleransi, dan juga kita benar-benar harus menghargai lah, karena di Indonesia ini budidaya menghargai itu masih agak kurang ya menurut saya ya, gitu sih. Ya, kurang lebih sama lagi. Karena ya bagaimana cara menjaganya, kita harus saling menghargai, respect satu sama lain, baik tempat ibadah, cara beribadah, kemudian walaupun di Indonesia kan masih minim ya soal begitu, ada banyak perbedaan agama, kadang kesukuras juga menjadi perdebatan. Cuman ya kita belajar untuk menghargai satu sama lain sekalipun beda agama. Kita tetap, contohnya misalkan di hari-hari raya besar mereka, kita
menghargai mereka. Kita datang, mungkin ya di umat Islam itu ada Lebaran, di Kristen ada Natal, ya kita saling respect, kita tidak membuat kekacauan, kegaduhan. Jadi mungkin kita juga bisa support untuk ikut Natal bersama atau Lebaran bersama. Kira-kira seperti itu. Dalam ajaran agama Ibu sendiri, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam kerukunan umat Buddha, di dalam agama Buddha kita pernah ada satu paramita, diajarkan satu paramita yaitu terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Dalam hal itu kalau kita kembangkan metta atau cinta kasih itu bisa menimbulkan untuk menghormati perbedaan, karena dalam cinta kasih itu sangat universal dalam agama Buddha. Terus bisa apabila kita laksanakan itu bisa mendapatkan efek kebahagiaan bagi kita, apalagi UPK, mudita, dan karuna. Terus dengan begitu kita tidak bisa dengan pengembangan sifat metta yang kita lihat. Dengan pengembangan sifat metta itu menimbulkan kita seolah-olah kita bisa timbul tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menyakiti makhluk lain. Sehingga dalam hal ini bisa mendapatkan kebahagiaan. Terus dia bisa menunjukkan dengan cara inilah umat Buddha bisa menjaga hubungan antara umat yang ada di Indonesia ini dengan umat-umat lain, karena ada perasaan cinta kasih yang diajarkan dalam ajaran Buddha itu sangat bagus. Nah, dengan begini jadi kerukunan ini bisa terjadi. Menurut pendapat Ibu sendiri, bagaimanakah seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Menurut saya untuk menjaga kerukunan umat di dunia ini, seharusnya kita sebagai umat terutama umat Buddha, kita harus bisa seharusnya bisa menahan diri dari perasaan yang kebencian atau prasangka-prasangka buruk. Karena dari kebencian, dengan adanya kebencian dalam diri kita, sehingga nanti bisa mengakibatkan banyak efeknya, seperti dengan rasa tidak puas, sehingga kalau ini terjadi maka kerukunan ini tidak akan terjadi. Jadi dari ini pandangan umat Buddha atau pandangan dari agama Buddha, kita harus melihat bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Jadi dalam hal ini kerukunan itu kita harus mengembangkan rasa menahan diri, sehingga tidak ada nanti kalau tanpa pengendalian diri atau menahan diri, sehingga nanti kalau kita tidak melakukan hal itu maka kerukunan ini tidak akan terjadi. Jadi dengan ada pengendalian diri dan menahan diri dan memahami antara setiap umat berbeda ya, setiap pandangannya berbeda-beda, kita harus bisa menahan diri sehingga kerukunan ini bisa terjadi. Menurut pendapat Cici sendiri, bagaimanakah seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Felicia Livana sebagai salah satu pengurus di Vihara Avalokitesvara. Menurut saya, untuk menjaga kerukunan antar beragama di dunia, setiap individu hendaklah untuk saling menghargai dan menghormati. Di mana kita bisa mulai dengan contoh yang kecil saja, seperti mengucapkan selamat di hari raya antar umat beragama. Dan juga kita bisa mulai dengan lebih bijak lagi dalam membuat konten ataupun membagikan konten, sehingga tidak cepat dalam tersulut isu-isu sara, dan kita dapat mengkondisikan segala perbuatan kita untuk tidak mengikuti hal-hal tersebut. Dalam ajaran agama Cici sendiri, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama Buddha, kerukunan itu diajarkan melalui pengembangan sikap metta atau yang kita kenal sebagai cinta kasih, di mana tidak pandang bulu, cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup, tidak memandang yang namanya ras, suku, agama, latar belakang apapun. Dan juga di dalam agama Buddha diajarkan untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Sehingga dengan kedua hal tersebut, maka kerukunan antar umat beragama juga dapat berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh lintas agama, dapat disimpulkan bahwa seluruh agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Kerukunan antar umat beragama merupakan kunci dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik serta tindakan intoleransi. Oleh karena itu, sikap saling menghargai perbedaan, menjaga komunikasi yang baik, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
Baik, demikian video wawancara ini saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai, serta kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Terima kasih.